Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisya Idrani. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5A. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial atau menunjukkan cara melakukan validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F. Baik, tugas yang saya buat ini adalah tugas untuk memenuhi tugas kuliah dari pendidikan statistik pendidikan yang diampu oleh dosen Pak Rusdi Syawaludin. Baik, sebelum kita melakukan uji validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F? Nah, kalau validitas adalah uji untuk mengukur keabsahan data. Berarti kita tuh mengukur kebenaran data. Sedangkan reliabilitas adalah untuk menguji konsistensi data apabila dilakukan pengulangan untuk mengukur data tersebut, maka hasilnya akan sama. Nah, kalau uji F adalah, uji T itu adalah uji pengaruh. Pengaruh antara variabel X dan variabel Y ada pengaruh atau tidak. Sedangkan uji F adalah untuk mengetahui pengaruh tersebut kuat atau tidak. Nah, bagaimana sih untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman semua bagaimana cara melakukannya. Nah, baik, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu agar teman-teman tahu. Nah, teman-teman semua, sebelum kita melakukan uji validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F, kita harus memiliki data tersebut. Data terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data variabel X dan variabel Y. Oke, di sini ada data. Nah, selain data, kita tuh harus sudah memiliki tabel. Tabel untuk uji validitas yaitu tabel R untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, tabel T untuk uji T, dan tabel F untuk uji F. Nah, sebelumnya kita adalah untuk melakukan uji validitas. Oke, gimana sih cara melakukan uji validitas? Nah, uji validitas itu dilakukan di SPSS. Berarti teman-teman harus memiliki SPSS terlebih dahulu. Di sini, di SPSS ini ada dua, data view dan variable view. Data view adalah tempat untuk memasukkan data, sedangkan variable view adalah untuk membuat kerangka tabel. Oke, jadi kita tekan ke variable view, di name, kita isi sesuai dengan data tabel yang harus kita isi. Seperti Q1, Q2. Nah, sudah? Kalau sudah, berarti kita selanjutnya memasukkan data di tabel tersebut. Oke, kita pergi ke data. Nah, kita copy tabel tersebut. Ini adalah pengujian validitas variabel X terlebih dahulu. Setelah kita melakukan uji validitas di variabel X, baru kita melakukan uji validitas di variabel Y. Nah, kita kembali ke, langsung kita copy data tersebut. Nah, jadi teman-teman, data di sini masih 0, 1,00, berarti di belakang koma ada 0. Oke, gimana sih cara untuk mengubah 0 agar seperti angka biasa? Nah, di desimal tersebut kita ubah menjadi 0. Semuanya kita ubah menjadi 0. Nah, sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Oke, ini semua sudah sesuai dengan untuk melakukan uji validitas. Oke, selanjutnya kita melakukan uji validitas. Gimana sih cara melakukan uji validitas? Tekan-tekan apa saja? Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada analyze. Kita tekan analyze. Selanjutnya kita pilih correlate. Di correlate kita pilih bivariate. Oke, kita tekan. Nah, habis itu kita copy seluruhnya. Habis itu kita pindahkan. Sudah kita pindahkan, kita tekan OK. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kan? Nah, ini yang dikatakan validitas teman-teman. Di sini total, di setiap total 0,478 ini adalah R hitung. Nah, sebelum kita melakukan uji validitas tadi, kita harus melihat tadi perbandingan antara R hitung dengan R tabel. Karena untuk melakukan uji validitas,
Validitas dikatakan benar apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, tadi yang di SPSS adalah R hitung. Nah, ini 0,478. Itu adalah R hitung. Berarti kita isi terlebih dahulu ya, teman-teman. 0,478. R hitungnya 0,478. Nah, R tabelnya kita pergi ke tabel R. Kita pergi ke tabel L. Nah, tadi saya sudah bilang di rumus untuk menentukan validitas data, DF, N dikurang 2. N itu adalah jumlah populasi dikurang dengan 2. Berarti tadi jumlah populasinya adalah 51 dikurang 2 menjadi 49. Kita pergi ke tabel R, kita cari di sini angka 49, teman-teman. Masih di bawah. Nah, di sini ya. Di sini harus di 0,05. Jadi harus di 0,05. Oke. Di sini angka 49 di 0,05 berarti R tabelnya 0,2759. Kita copy, kita masukkan ke data tersebut. Kita copy, teman-teman. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini. Bisa dilihat di sini, teman-teman, untuk validitas yang variabel X. Salah satu saja saya ambil di situ R hitung 0,478. Sedangkan R tabelnya 0,2759. Nah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa data ini valid ya, teman-teman, karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, itu cara untuk melakukan validitas data. Melakukan reliabilitas dari data X terlebih dahulu. Nanti setelah kita menyelesaikan validitas dan reliabilitas dari data X, baru kita mulai untuk melakukan validitas dan reliabilitas dari data Y. Gimana sih cara untuk melakukan validitas? Sama seperti validitas. Pertama, kita tekan analyze. Habis itu, kita tekan scale. Kita cari ini scale. Baru kita tekan reliability analysis. Nah, kita copy seluruhnya. Kita pindahkan. Kecuali total. Hanya total yang tidak dipindahkan. Kita tekan OK. Di sini sudah kita bisa lihat ya, teman-teman. Di bawah sini di reliability statistik ada nilai Cron batch alpha. Nilai Cron batch alpha 0,610. Oke, kita masukkan ke data. 0,610. 0,610. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Reliabilitas dikatakan apabila nilai crunch batch alpha lebih besar dari 0,60 baru dikatakan data itu konsisten. Nah, di sini kita bisa lihat nilai crunch batch alpha-nya 0,610, sedangkan ininya 0,60, berarti dikatakan bahwa nilai ini adalah konsisten, berarti bisa dikatakan reliabilitas. Nah, ini adalah validitas dan reliabilitas dari data X. Berarti kita sekarang untuk menguji data Y terlebih dahulu. Nah, nanti kita langsung ke masuk new data untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas dari variabel Y. Sama seperti tadi, kita harus mengisinya terlebih dahulu, namanya Q1, Q2, Q3, sampai total. Dan total. Seperti yang saya bilang tadi, supaya tidak ada angka 0,00 di situ, kita ubah desimal ini menjadi 0 semuanya. Nah, sudah itu kita pergi ke data view, dan kita mengcopy data dari variabel Y.
Nah, kita copy dari variabel. Kita copy seluruhnya. Oke, kita copy. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, sekarang sudah ya teman-teman. Jadi, dikatakan seperti tadi, cara melakukan validitas, reliabilitas seperti tadi kan. Untuk menguji validitas, yang pertama kita tekan analyze. Di situ kita tekan correlate, baru bivariate. Oke, kita copy dan kita pindahkan. Oke, kita tekan oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dari salah satu data yang saya ambil, nilai totalnya 0,557. Oke, kita masukkan ke datanya, kita lihat. 0,5 berapa tadi? 557. Sedangkan R tabelnya sama tadi. R tabel itu tadi 0,2759. 2759. Nah, di sini dikatakan bahwa dikatakan validitas apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman semua, R hitung dari variabel Y tadi lebih besar dari R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, berarti pada variabel Y dikatakan valid. Nah, selanjutnya kita untuk melakukan reliabilitas dari variabel Y. Sama seperti tadi, kita masuk ke analyze, kita tekan, kita cari scale, habis itu kita tekan reliability analysis. Sama seperti tadi, kita pindahkan seluruhnya kecuali total. Nah, kecuali total. Baru kita tekan oke. Tekan di sini kita lihat coach batch alpanya 0,700. Oke, kita masukkan data 0,700. 0,700. Oke, reliabilitas dikatakan apabila nilai coach batch alpha lebih besar daripada 0,60 baru dikatakan konsisten. Nah, kita lihat di sini. Yang variabel Y 0,700. Berarti lebih besar daripada 0,60. Berarti data X variabel Y ini tadi dikatakan reliabilitas. Oke, begitu ya teman-teman untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas data. Oke, yang kedua selanjutnya adalah melakukan uji T dan uji F. Gimana sih cara melakukan uji T dan uji F? Berarti kita ke SPSS tadi. Ke SPSS. Oke, kita masuk data baru. Data baru, kita new data. Nah, kita new data. Sama seperti tadi, data view adalah untuk memasukkan data, sedangkan variabel view untuk membuat kerangka tabel. Oke, kita isi dulu kerangka tabelnya. Pertama, X dan Y. Nah, kita masuk ke data view. Kita cari total. Total dari setiap data antara variabel X dan variabel Y. Hanya totalnya saja ya, teman-teman. Nah, kita masukkan total di sini. Kita copy seluruhnya. Hanya total saja, hanya total saja. Oke, kita copy. Ini yang X. Dan satu lagi data dari variabel Y. Oke, kita copy seluruhnya. Kita masukkan ke data Y. Nah, seperti tadi ya teman-teman, untuk mengubah 0 komanya kita ubah desimal menjadi 0. Terus itu kita kembali ke data view. Kita sudah lihat, berarti datanya sudah penuh terisi. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk menguji uji T dan uji F. Gimana sih caranya? Kalau untuk uji T, yang pertama kita tekan analyze. Kita tekan analyze, kita pilih regression.
Regression kita cari linear. Nah, kalau untuk ini dependen, ini di sini ada dependen dan independen. Kalau dependen itu untuk variabel Y, sedangkan independen untuk variabel X. Kita tekan OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, teman-teman semuanya bisa lihat. Ini langsung ya, uji T dan uji F secara langsung di sini kita bisa melihat di koefisien. Nah, di sini kita lihat nilai T-nya 15,955. Oke, kita masukkan data 15,955. Oke, kita cek terlebih dahulu 15,955. Nah, gimana sih untuk melihat uji T tersebut? Apakah ada pengaruh atau tidak? Nah, kembali lagi kita harus melihat tabel. Tabel T harus disiapkan di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini 0 melihatnya di 0,050. Berarti di angka 49. Nah, gimana sih cara mendapatkan angka 49 tadi? Sama seperti tadi. Berarti rumusnya DF, sebentar, DF sama dengan N dikurang 2. Berarti seluruh total dari data tersebut jumlah 51 data. Dikurang 2 menjadi 49. Nah, jadi teman-teman, gimana sih cara mendapatkan 49? Nah, berarti kita begini ya caranya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke tabel T. Nah, berarti kan angka 49 di 0,5, 0,05, berarti 2,00959. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke data di sini. Kita copy. Oke. Kita tebalkan terlebih dahulu. Kita besarkan, kita tebalkan biar bisa melihat perbandingannya. Oke. Uji T dikatakan apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, baru dikatakan ada pengaruh. Nah, kita lihat di sini teman-teman. T hitungnya 15,955, sedangkan T tabelnya 2,009. Nah, sudah dipastikan di sini nilai T hitung lebih besar. Berarti data tersebut ada pengaruh antara variabel X dan variabel E dapat pengaruh. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara untuk melakukan uji T. Nah, selanjutnya kita melakukan uji F. Gimana sih cara melakukan uji F? Nah, tadi di data tersebut, di SPSS ini sudah lengkap berarti dengan uji F sekalian. Kalau tadi uji T di koefisien, kalau uji F di ANOVA. Nah, ANOVA, DF ini, DF kolom N1 dan S2 49 ini adalah nilainya tadi. Ini di sini sudah ada nilai. Kita berarti hanya membuka tabel F. Jadi teman-teman kita tuh harus menyiapkan tabel yang terlebih dahulu ya. Sebelum untuk melihat. Tadi DF-nya N1, berarti di kolom 1 di nomor 49. 4,04 kita copy. 4,04 kita masukkan data. Berarti itu F tabel ya, F tabel. Kita copy, kita besarkan. Nah, F hitungnya berapa? Nah, kita lihat tadi di SPSS, F hitungnya berapa? Kita ambil ANOVA 254,562. 254,562. Nah, uji F dikatakan apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel baru dikatakan memiliki pengaruh yang kuat atau lemah gitu kan. Pengaruh yang kuat atau lemah. Di sini teman-teman bisa melihat F hitung itu nilainya 254,562 sedangkan F tabelnya 4,4. Sudah dipastikan F hitungnya lebih besar. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa pengaruh antara variabel X dan Y ini sangat kuat. Nah, oke.
Nah, begitu teman-teman yang bisa saya jelaskan, berarti data yang saya miliki tadi untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, uji T dan uji F, berarti validitas valid, reliabilitas berarti reliable, uji T berarti ada pengaruh antara variabel X dan Y, dan uji F pengaruhnya antara variabel X dan Y ini sangat kuat. Nah, terima kasih teman-teman semua, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.